Nabi Nuh adalah nabi ketiga, yaitu setelah Adam dan Idris. Dia bukan hanya sebagai nabi, tapi dia adalah Rasul Allah pertama kali. Karena dia yang pertama mempunyai kaum, sedangkan Adam dan Idris tidak mempunyai kaum. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 140 tahun setelah Nabi Adam wafat. Menurut ahli sejarah pada zaman sekarang, Nabi Nuh diutus oleh Allah mungkin jika sekarang ada di negara antara Turki dan Rusia. Nabi Nuh diutus Allah di tengah kaum yang menyembah berhala. Dia mengenalkan Allah kepada kaumnya, akan tetapi mereka menolak dan tidak mau menyembah Allah. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Nuh adalah utusan Tuhan. Nabi Nuh adalah orang yang sangat sabar. Nabi Nuh menyeru kaumnya sekitar 900 tahun lebih. Sangat sabar. Nabi Nuh menyeru kaumnya sekitar 900 tahun lebih. Hingga akhirnya hanya beberapa orang saja yang mengikuti ajarannya. Sebagian besar dari kaumnya adalah dari kalangan petani dan nelayan. Dan perkiraan tidak lebih dari 100 orang saja. Para pembesar dan orang-orang kaya tetap tidak percaya kepada Nabi Nuh. Mereka selalu mengejek Nuh sebagai pembohong. Bahkan keluarga Nabi Nuh sendiri tidak mau mengikuti ajarannya. Suatu hari mereka berkata, "Kami tidak sudi bergabung dengan agamamu. Kami tidak sudi bergabung bersama orang-orang miskin." Dan Nuh pun menjawab, "Agamaku tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin." Dan semakin lama, kaum Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajarannya bertambah parah. Mereka dengan terang-terangan di depan umum membuat berhala untuk disembah. Akhirnya Nabi Nuh pun memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun memberikan petunjuk agar Nuh membuat perahu di atas bukit. Keesokan harinya, Nabi Nuh beserta pengikutnya mengajak mereka untuk membuat perahu di atas bukit, walaupun pekerjaan itu sangatlah berat. Hari demi hari, akhirnya kaum Nabi Nuh yang durhaka mengetahui bahwa Nuh sedang membuat perahu di atas bukit. Akan tetapi, mereka yang durhaka selalu mengejek Nabi Nuh. Mereka bilang, Nuh sudah gila membuat perahu di atas bukit. Akan tetapi, Nuh dan kaumnya tetap menjalani perintah dari Allah tersebut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Akhirnya perahu yang sangat besar pun telah jadi. Allah memberi petunjuk agar kaumnya ikut membantu juga memasukkan binatang-binatang yang berpasangan untuk masuk ke dalam perahu tersebut. Setelah semua kaumnya Nuh dan binatang yang berpasangan masuk, tepatnya di malam harinya, Allah menurunkan hujan besar yang sangat lama. Menurut sejarah, ada yang mengatakan hujan tersebut selama 30 hari. Ada juga yang mengatakan 40 hari. Hingga akhirnya terjadi banjir yang sangat besar sepanjang sejarah. Perahu pun berlayar menerjang ombak yang sangat tinggi, setinggi gunung. Ketika banjir itu, Nabi Nuh sempat melihat anaknya Kan'an yang tenggelam sambil berenang. Nuh pun berkata, "Ikutlah dengan kami nak, tidak ada yang akan selamat dari banjir ini selain masuk ke dalam perahu." Tetapi anak Nuh pun berkata, "Aku ingin mencari tempat yang lebih tinggi lagi." Maka Allah pun menegur Nuh bahwa dia bukanlah termasuk anak yang soleh. Kemudian
Nuh pun berserah diri. Tak lama setelah badai besar tersebut, banjir pun mulai surut. Semua kaumnya yang durhaka, Allah binasakan melalui banjir tersebut. Nabi Nuh beserta kaumnya selamat. Mereka semakin yakin dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Dan mereka pun semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.